أكبر الله أكبر ولله الحمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukrata wa asila. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahumma ma asbaha bimin nikmati au bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarika laka falakal hamdu walakas syukra. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi nikmatika alayya wa abu bidambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahu akbar walillahil hamd. Qala ta'ala fi ayatil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasiqal ladzi taqarrabahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Allahu akbar walillahil hamd. Puji syukur kepada Allah limpahan rahmatnya membawa kita kepada majelis penuh barakah, majelisnya orang-orang yang beriman, majelisnya orang-orang yang menapak tilasi Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Ismail alaihissalam. Jamaah salat Id yang berbahagia, perbedaan adalah sebuah keniscayaan. Bahkan kita berbeda sejak dunia diciptakan. Dalam urusan kurban misalnya, kita sudah berbeda dengan teman-teman kita Nasrani yang disembelih Ismail atau Ishak. Orang-orang Nasrani berkeyakinan bahwa yang disembelih adalah Ishak. Sedangkan kita umat Islam berkeyakinan yang disembelih itu adalah Ismail. Dua perbedaan. Kemudian hari ini kita juga berbeda-beda. Imam Syafi'i dan gurunya Imam Malik berbeda pendapat sebanyak 5.679 ikhtilaf. Tapi keduanya tetap saling menghormati. Keduanya tidak saling mentahdir, tapi keduanya saling menghargai. Pada saat Imam Malik gurunya wafat, Imam Syafi'i dimohon untuk menggantikan gurunya Imam Malik di Kufah. Imam Syafi'i berfatwa bahwa sholat subuh harus pakai kunut. Kemudian dia menjadi imam sholat di Kufah, di masjid gurunya Imam Malik. 2 bulan beliau menjadi imam sholat subuh di masjid Kufah. Dan 2 bulan pula dia tidak menggunakan kunut. Para santrinya bertanya, "Wahai imam, bukankah selama ini Anda selalu berfatwa bahwa sholat subuh harus pakai kunut?" Apa jawaban Imam Syafi'i? "Tidak tahukah engkau bahwa di sini adalah masjid guruku Imam Malik, dia berfatwa tidak pakai kunut, maka tidak bolehkah aku menghormatinya?" Buya Hamka dan Kiai Haji Idham Khalid tahun 1975 diundang ke Mekah oleh Raja Salman. Raja Faisal saat itu mengundangnya. Di bandara, Buya Hamka didapuk menjadi imam salat subuh. Buya Hamka yang ulama Muhammadiyah itu berfatwa bahwa salat subuh tidak pakai kunut. Tapi pada saat beliau menjadi imam salat subuh itu, tiba-tiba beliau menggunakan kunut. Muridnya bertanya, "Wahai Buya, kenapa Anda pakai kunut?" Apa jawaban Buya Hamka? "Tidak tahukah engkau bahwa di belakangku ada makmum Kiai Haji Idham Khalid, ketua PBNU. Tidak bolehkah aku menghormatinya?" Para ulama ketika berbeda pendapat yang dikedepankan adalah adab, akhlakul karimah, bukan saling mencela,
bukan saling mentahdir, bukan saling menyesatkan. Allahu Akbar, kabira walhamdulillahi katsira. Jamaah salat yang berbahagia, Nabi Ibrahim alaihissalam adalah teladan. Nabi Muhammad SAW, bapak para nabi itu ibunya dua. Nabi Ibrahim alaihissalam melahirkan zuriyahnya sekitar 19 nabi dari 25 nabi dan rasul. Ibunya dua, Siti Sarah dan Siti Hajar. Hari ini kita peringati kebesaran Ibrahim. Doanya yang sangat terkenal, Robbi habli hukmau wal hikni bisolihin waja'alni lisanan sidqi fil akhirin. Kenapa Nabi Ibrahim alaihissalam selalu menjadi buah tutur yang baik? Ini doanya. Waja'alni lisanan sidqi fil akhirin. Ya Allah, jadikanlah akhir hidupku, jadikanlah akhir periodeku menjadi tutur baik, menjadi buah tutur yang baik bagi orang-orang sesudahku. Hari ini kita selalu meneladani Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam pada saat beliau kurban sebanyak 1.000 ekor onta dan 10.000 ekor domba. Nabi Ibrahim adalah seorang nabi yang kaya raya. Apa kuncinya kaya raya? Pada saat Nabi Ibrahim alaihissalam usai bangun Ka'bah bersama putranya Ismail, beliau sholat di setiap sudut Ka'bah 1.000 rakaat. Ada 4 sudut, berarti beliau sholat 4.000 rakaat dalam satu saat. Fa'auhallahu ta'ala ya Ibrahim sanu ma fa'altak. Kemudian Allah mewahyukan kepada Ibrahim, sungguh Ibrahim, yang kamu lakukan itu luar biasa. Yang kamu lakukan itu dahsyat. Tidak ada satupun makhluk setelahmu yang bisa melakukan sholat sedemikian itu selain engkau. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim adalah Nabi yang diberkahi. Kita yang selalu mendoakan di tahiyat akhir. Wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Itulah keberkahan Allah yang diberikan kepada Nabi Ibrahim. Salat 4.000 rakaat jika dilakukan oleh orang normal, kita butuh waktu sekitar 2 sampai 3 bulan tanpa istirahat. Tapi Ibrahim alaihissalam bisa melaksanakan salat 4.000 rakaat dalam satu waktu. Tapi kemudian Allah buru-buru mereposisi. Walakin tapi luqmatu fi batnil ja'i tamfakuha khairu min hadha kulli. Satu suap makanan, satu sendok makanan yang kamu berikan kepada perut yang lapar lebih baik dibanding dengan sholat 1.000 rakaat di setiap sudut Ka'bah. Memberi makan kepada orang yang lapar, menolong kepada orang yang kesulitan, jauh lebih baik dibanding dengan sholat 1.000 rakaat di setiap sudut Ka'bah. Allahu Akbar, walillahil hamd. Nabi Muhammad SAW pernah bertutur, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, Zubair fil jannah, Talhah fil jannah, Abdurrahman bin Auf fil jannah, Sa'ad bin Abi Waqqas fil jannah, Abu Ubadah fil jannah. 10 orang yang namanya langsung disebutkan di lisan Rasulullah masuk surga tanpa dihisab. Betapa senangnya kita andai kita nama kita masuk ke dalam lisan Rasulullah yang agung. 10 orang yang namanya disebut langsung lewat lisan Rasulullah. Abu Bakar mungkin kita sudah paham, Umar mungkin kita sudah paham. Saya sebutkan ada salah seorang sahabat yang bernama Abdurrahman bin Auf.
Abdurrahman bin Auf ini adalah salah seorang sahabat Nabi yang kaya raya, yang jika hartanya dibagi-bagi kepada seluruh penduduk Mekah lebih. Kemudian beliau hijrah. Dia tinggalkan istrinya, tinggalkan anaknya, tinggalkan kebunnya, tinggalkan ribuan ontanya, puluhan ribu dombanya, hektaran kormanya ditinggalkan. Hijrah. Dia tidak membawa apa-apa, sendirian. Rasulullah SAW biasanya mempersaudarakan antara umat Islam yang hijrah muhajirin, yang hijrah ke Madinah disebut dengan ditolong oleh saudara-saudaranya Ansor. Dipersaudarakan oleh Rasulullah. Yang punya istri 4 dibagi 2, yang punya rumah 2 dibagi 2, kebunnya dibagi 2. Termasuk Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan dengan Abu Ubadah. Abu Ubadah berkata, aku punya istri, silakan engkau pilih. Aku punya rumah, silakan engkau pilih. Aku punya kebun, silakan engkau pilih. Apa jawaban Abdurrahman bin Auf? Aku tidak butuh kebunmu, aku tidak butuh rumahmu, aku tidak butuh hartamu, tapi tunjukkan kepadaku di mana pasar. Dia ini seorang ahli berdagang. Ditunjukkan kepadanya pasar. Cukup waktu 8 bulan kembali kaya. Dan hartanya jika dibagi-bagi kepada seluruh penduduk Madinah lebih. Kemudian Rasulullah SAW berkata kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, katakan kepada Abdurrahman bin Auf bahwa dia nanti masuk surga dengan cara merangkak. Disampaikan itu Abu Bakar kepada sahabatnya Abdurrahman bin Auf. Jangan tanya sedihnya, jangan tanya dukanya. Semalaman dia tidak bisa tidur. Pagi-pagi dia sudah berada di Masjid Nabawi, berada di shaf paling depan ingin berkonfirmasi kepada Rasulullah SAW. Usai salat subuh dia mendekat dan bertanya, ya Rasulullah, benarkah Anda katakan kepada Abu Bakar bahwa aku nanti masuk surga dengan cara merangkak? Iya. Kenapa wahai Rasulullah? Karena harta kamu terlalu kaya, kesukin. Dia kemudian pulang kepada istrinya, dia berkata, wahai istriku, mulai nanti malam tahajud kita, doa-doa malam kita harus diubah. Karena Rasulullah menyebut kita masuk surga dengan cara merangkak. Mulai malam nanti mari kita berdoa agar kita menjadi bangkrut. Para jamaah berani berdoa ingin bangkrut. Abdurrahman bin Auf berdoa, ya Allah jadikanlah aku orang bangkrut. Sepertiga hartanya dibagi kepada fakir miskin. Sepertiga kepada anak yatim, masih berlimpah. Dia berdoa terus agar dia menjadi orang miskin. Dia berdoa terus agar menjadi orang melarat. 3 bulan kemudian terjadi perang Tabuk. Seluruh panenan penduduk Madinah membusuk. Paceklik, kelaparan, kemiskinan melanda para sahabat. Abdurrahman bin Auf kemudian bersyukur, ya Allah, Engkau ijabah doa-doaku. Engkau kabulkan doa-doaku. Hari ini aku akan beli seluruh panenan penduduk Madinah yang membusuk itu harga 2 kali lipat. Hartanya habis. Dipakai membeli panenan penduduk Madinah yang kena paceklik. Di rumahnya tidak ada lagi dirham. Di rumah tidak ada lagi beras. Yang ada cuma ratusan ton kurma busuk. Dia menjadi orang paling miskin di Madinah. 8 bulan kemudian di San'a, Yaman, ada wabah cacar. Penduduk Yaman tertimpa wabah cacar dan obatnya adalah kurma busuk. Datang 2 utusan dari Yaman ke Madinah mencari kurma busuk. Jujuk di rumahnya Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, apakah di Madinah ada kurma busuk? Buat apa?
buat obat di negaraku. Engkau butuh berapa? Berapapun akan aku beli. Aku tunjukkan engkau kurma busuk di rumah sahabatku Abdurrahman bin Auf. Ditunjukkan. Dibeli dengan harga 10 kali lipat. Bagi Abdurrahman bin Auf, melarat saja susah. Untuk menjadi orang miskin saja susah. Kenapa? Saya Imam Nawawi menyebutkan mensyarah hadis bagus tentang cerita ini. Salah satu kuncinya kenapa Abdurrahman bin Auf begitu dicintai harta padahal dia tidak butuh. Karena dia kalau ke warung suka neraktir. Gampang loh. Suka neraktir. Suka memberi makan. Dan ini bersanad kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam itu adalah salah satu nabi yang tidak pernah makan sendirian. Beliau selalu mencari teman. Bahkan beliau pernah mencari teman makan berjalan 100 kilo. Dan itu rahasianya kenapa dia kaya raya. Itu rahasianya kenapa dia dicintai harta. Allahu Akbar, walillahilham. Jamaah sholat Iyad berbahagia. Ini adalah sebuah bukti, sebuah tanda bahwa Islam itu adalah agama kasih sayang. Agama yang suka menolong. Agama kita suka membantu. Kita tidak boleh kaya sendirian. Tidak boleh masuk surga sendirian. Tapi harus bareng-bareng. Tadi saya sebutkan dalam Al-Quran surat Az-Zumar. Wasiqal ladzi taqarrabahum ilal jannati zumar. Masuk surga itu berombong-rombongan. Tidak ada orang masuk surga sendirian. Berombongan masuk surga. Orang masuk neraka juga berombongan. Karena kita harus saling menolong, saling mendoakan. Idfa billati hiya ahsan. Jika kita dijahati, jika kita dipersangkakan keburukan, maka balas dengan kebaikan yang lebih. Rasulullah SAW adalah teladan yang luar biasa. Dulu ada seorang Yahudi yang bencinya kepada Rasulullah setengah mati. Setiap kali dia diberi, kata dua. Yang pertama dia berkata, jazakallah khairan. Terima kasih. Semoga Allah memberikanmu kebaikan yang banyak. Yang kedua, jangan dekat-dekat Muhammad karena dia gila. Kepada semua orang yang memberi. Hingga Rasulullah SAW memberi dan dia tetap berkata sama. Yahudi ini picak matanya, tuli telinganya, miskin hidupnya. Dan dia tidak punya gigi ompong sama sekali. Tapi bencinya kepada Nabi Muhammad setengah mati. Saat Nabi Muhammad memberi pun dia berkata, jangan dekat-dekat Muhammad karena dia gila. Marahkah Nabi? Tidak. Melaknatkah Nabi? Tidak. Apakah Nabi gerundel? Tidak. Nabi Muhammad duduk di sampingnya. Ngobrol bersamanya. Dan ketika diketahui setiap kali dia makan kurma selalu lepas. Makan kurma selalu lepas. Karena dia tidak punya gigi. Diambilnya kurma itu oleh Rasulullah. Dikunyahnya hingga lebut. Dan disuapinya orang Yahudi itu. Dan dia tetap berkata, jangan dekat-dekat Muhammad karena dia gila. 2 tahun. Hingga Nabi Muhammad wafat. Digantikan oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Dia bertanya kepada putrinya Aisyah, wahai putriku, apakah ada sunnah Nabi yang belum aku lakukan? Ada wahai ayahku. Apa itu? Memberi makan Yahudi miskin di pinggir pasar. Ingin meneladani Rasulullah. Dia coba. Persis seperti yang dilakukan Rasulullah. Tapi di hari pertama dia sudah gagal. Pada saat menyuapi kurma, Yahudi tadi bertanya, siapa engkau? Abu Bakar menjawab, aku orang yang biasanya. Yahudi berkata, bukan.
Orang yang biasanya tidak seperti engkau. Kenapa? Orang yang biasanya kalau mengunyah kurma lembut, tapi kamu kasar sekali. Coba, betapa Rasulullah itu sangat kasih sayang, tulus. Abu Bakar saja tidak kuat, karena masih ada rasa mangkel. Dia juga berkata, orang yang biasanya kalau mengantarku pulang, ketika ada batu dia bilang, kepada ada lubang dia bilang, sehingga aku tidak terjatuh. Tapi kamu diam saja, dan aku berkali-kali terjatuh. Iya, orang yang biasa. Siapa orang yang biasanya? Orang biasanya itu adalah orang yang kamu caci maki setiap hari. Aku adalah sahabatnya. Orang yang kamu hina itu adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yahudi tadi langsung bertakbir, baca syahadat, akhlakul karimah. Dalam diri Rasulullah, innaka la'ala khuluqin adzim. Ada akhlak yang luar biasa. Mungkin saya, para jamaah, niru Abu Bakar terlalu tinggilah. Niru Umar kejauhan. Mungkin saya akan cari sahabat yang paling sederhana. Namanya Abdul Rahman. Sahabat ini biasa. Dan Rasulullah cintanya setengah mati. Abu Bakar cemburu, ya Rasulullah, kenapa Anda mencintai Nu'man? Rasulullah berkata, karena Nu'man itu bisa bikin aku ketawa. Coba. Rasulullah juga suka tersenyum. Rasulullah suka tertawa, para jamaah. Jangan dikira kalau Nabi itu sepaneng terus. Rasulullah juga berkelakar, juga tersenyum. Nah, pada saat itu puasa Ramadan. Muslim 3 hari Rasulullah sudah tidak makan. Puasanya menjadi puasa wis. Minum air zam-zam. Laparnya, perut. Pada saat itikaf itulah, kemudian ada salah seorang sahabat bernama Nuh. Dia membeli 2 bungkus. Dia bawakan makanan itu. Dia berkata, Rasulullah, aku bawa satu buatku. Dibuat buka bersama. Jangan tanya sukacitanya Rasulullah. Sudah 3 hari tidak makan, ada sahabat yang memberi makan. Ini sahabat penuh pengertian. Berdoa Rasulullah. Usai berbuka, usai berdoa, Rasulullah berdoa lagi. Dan ketika Rasulullah tidak pergi, dipegang tangannya oleh Nu'man. Mau kemana engkau ya Rasulullah? Wahai Nu'man, bukankah buka kita sudah selesai? Apa jawaban Nu'man? Wahai Rasulullah, belum saya coba. Rasulullah di perang. Mana Abu Bakar berani? Mana Umar berani? Mana kita berani? Ini Abdullah bin Nu'man berani. Dan Rasulullah ketawa. Ketawa Rasulullah. Nu'man ini juga salah seorang sahabat yang berkata, aku sholat juga, tahajud juga, tapi satu yang belum bisa aku tinggalkan ya Rasulullah. Apa itu Nu'man? Asrok. Minum khamr. Itu kebiasaan yang tidak bisa ditinggalkan. Setiap usai salat Jumat, dia duduk di beranda masjid. Dan menyediakan punggungnya dicambuk 80 kali. Ada yang mencambuk pakai sendal, ada yang mencambuk pakai kopiah, ada yang mencambuk pakai serban. Ada yang melaknat Abu Dzar Al-Ghifari. Laknat engkau. Dendeng gitu, daplek kamu itu. Rasulullah, siapa yang melaknat tadi? Abu Dzar berkata, saya Rasulullah. Rasulullah berkata, jangan. Wallahu biyadi binafsi. Bersumpah Rasulullah. Ahabbalillah wa rasuli. Demi jiwaku yang berada di tangannya. Sungguh Nu'man ini mencintai Allah dan Rasulnya. Ini bukan perintah untuk ngombe. Ini bukan perintah untuk mabuk. Tapi itu betapa Rasulullah sangat sayang. Asyida'u alal kufar ruhama'u bainahu. Kerasnya itu kepada orang kafir. Kepada sesama kasih sayang.
Kalau ada teman salah diingatkan, jangan diingatkan di depan publik. Kalau ada teman khilaf jangan dicahdir, jangan dicela, dirangkul kembali. Itulah para jamaah sekalian. Semoga Idul Kurban kali ini, perbedaan-perbedaan adalah hal biasa. Mencukupkan kita kepada Allah. Insya Allah umat Islam akan terus menguat dengan berbagai macam keragaman dan perbedaan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, kabira walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukrata wa asila. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat minal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana dolamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inni a'udzubika min zawali nikmatika wa tahawuli afiatika wa fujaati nikmatika wa jami sakhatika. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari datangnya susah di saat senang, datangnya sakit di saat sehat, berkumpulnya segala musibah di usia tua. Allahumma inni a'udzubika minal junun wal baros wal juz'am wa syai'ul aqsam. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari penyakit belang, dari penyakit gila, dari penyakit stroke, dan penyakit-penyakit berat lainnya yang tidak bisa disembuhkan. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.